tertutup, Tiba-tiba langsung bergerak sendiri. seperti ada Buka angin sendiri. kencang. Betul sekali. Seperti ini. Padahal tadi terbuka. Ini real. Tadi pintu ini terbuka lalu langsung tertutup. Bunyi yang begitu keras. Tepat ada ruangan yang tadi kita masukin, Mas Riz. Betul. Kita dibecok sebenarnya. Jadi mempermainkan kita sengaja. Dan itu suaranya bikin kita benar-benar terkejut. Sosok itu masih Mengikuti kita. mengikuti. Oke. Ini luar biasa mencekam, Coba teman-teman. mengganggu kita untuk memberikan apa ya? Memberitahu bahwa mereka Iya. ada di sini gitu. Benar. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, bisa teman-teman bayangkan di tengah malam seperti ini, tepat pukul 2, ditambah hujan yang deras di ruangan yang sudah lama terbengkalai, banyaknya interaksi dari sosok-sosok tersebut. Teman-teman bisa bayangkan seberapa mencekam, seberapa menakutkan di lokasi ini. Dan malam ini saya benar-benar merasakan interaksi yang begitu luar biasa, sehingga saya hampir Ya. Memang rasanya hampir mau Saya menyerah. pun merasa seperti dadanya sesek. Gitu. mencoba menggesek energi. Oh, menggesek benturan energi Benturan. ya. Mas, konon cerita Ya. di lokasi ini pernah ada kejadian 2 anak kecil meninggal dunia karena tenggelam. Coba, apakah memang itu benar? Mungkin Mas Riz bisa merawang kebenaran tersebut. Meninggalnya apakah karena dihantui sama makhluk yang ada di sini? Jadi bener yang dibilang sama Mas Edi tadi. Ada 2 anak kecil ya. Ada 2 anak kecil, Anak kecil. Laki-laki dan perempuan. laki-laki Dan perempuan. dan perempuan. Umur 4 Sekitar sampai 5 tahun. Sekitar umur 4 sampai 5 tahun. Iya. Laki-laki sama perempuan. Perempuan. Mungkin kalau Mas bisa menjelaskan lebih detail Itu kenapa meninggalnya? sampai Tenggelam meninggal gitu. Kalau dari gambaran yang saya lihat, Ya. jadi ada satu sosok yang memang usil. Ada sosok yang memang usil, teman-teman. Jadi memang meninggalnya itu Iya. tidak wajar ya. Tidak wajar. Karena ada sedikit gangguan dari sosok-sosok yang mungkin menempati lokasi Ya, ini, yang berdiam di berdiam di sini. sini. Apakah sosok yang tadi mengikuti kita ini? Bukan. Oh bukan. Bukan. Ada lagi berarti. Ada lagi. Ini cukup sinkron teman-teman, karena menurut cerita ini sejarahnya lokasi ini ada salah satu mata air, dan bahkan ini digadang-gadangkan sebagai kerajaan ya, Ya. tempat kerajaan bagi makhluk-makhluk astral tak kasat mata. Jadi wajar saja ya, di lokasi ini cukup luar biasa gangguan mistisnya ya, Mas. Menurut informasi di atas itu Kak Risma ada semacam tempat yang dikeramatkan karena ini pegunungan teman-teman. Ya. Ini tengah-tengah gunung dan ada di puncaknya itu semacam Seperti tempat makam keramat. yang dikeramatkan. Ini lokasinya, teman-teman. Ini lokasinya. Ini ada salah satu bangunan. Dan di sini lokasi yang Iya, oke. Iya. Luar biasa. Asal. Nah, di sini ternyata memang bukan hanya kita aja yang melakukan kegiatan seperti ini, teman-teman ya. Banyak juga masyarakat setempat yang bilang banyak konten-konten kreator yang melakukan konten di sini, namun tidak pernah sampai selesai. Banyaknya yang tidak sanggup. karena banyaknya gangguan. Betul. Terlalu banyak gangguan di lokasi ini, makanya kita Bukan hanya konten Langsung. aja Kang Edi. Nah, di sini juga ada seseorang yang sedang bertapa meminta. melakukan Bertapa, ritual ritual untuk meminta-minta. untuk meminta.
Apakah semacam kayak pesugihan kayak gitu? Kalau pesugihan bukan, untuk menuntut ilmu. Luar biasa sekali. Ya. Karena gelombang energinya masih saya tangkap di sini. Jadi gini pemirsa, setiap makhluk hidup atau makhluk yang sudah tiada itu masih menyisakan energi. Contoh, misalnya Panglima berdiri di sini, tiba-tiba Panglima udah keluar dari tempat sini, energi Panglima masih di sini. Oh, gitu. Begitupun orang yang telah tiada masih menyisakan energi, ya seperti itulah. Energi orang tersebutnya ada di sini nih, yang Panglima rasakan nih. Seperti dia meminta sesuatu untuk keilmuan kanuragan. Panglima, untuk di lokasi ini, menurut mata batin Panglima, sudah ada sosok apa aja? Ada sosok apakah di sini? Yang baru ketangkep baru perempuan tadi itu. Sosok perempuan. Perempuan 80% negatif, 20% positif. 80% negatif, 20% positif. Seperti berbentur dia. Kebanyakan dari energi luar sih Kang Edi yang Panglima tangkap di sini. Jadi di sini seperti istananya mereka. Jadi semuanya pada kesini semua satu. Tapi yang ada hal yang unik ya pemirsa, ada hal yang sangat unik. Jadi di pohon tersebut yang Panglima tangkap pernah pernah ada seseorang yang mempunyai pegangan sebuah keris dan tombak. Tapi beliau sudah tiada. Oh gitu. Sudah tiada ya. Sosoknya begini, seperti gini nih. Pusakanya itu sebenarnya ditenggelamkan di sana. Di danau itu. Di danau tersebut. Tapi ini ada tapinya. Tapi karena pohon tersebut mengandung energi positif, ketariklah pusaka itu ke dalam. Ke dalam pohon tersebut. Ibaratnya disebut dengan tarikan medan magnet bumi. Berarti ada 2 pusaka di sana. Ada 2 pusaka di bawah. Tapi pesan dari Panglima buat kalian, jangan pernah mengambil hak yang bukan milik kita. Betul. Saya sangat setuju itu. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman, saya ingin bertanya kepada Mas Krisma. Dari tadi saya perhatikan Mas Krisma seperti diam, terpaku, seperti sedang memerhatikan sesuatu. Mungkin bisa Mas Krisma jelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Ada tarikan energi. Tarikan energi dari sebelah sana. Di sana. Betul. Bangunan rumah. Oh, Dekat bangunan rumah. betul. Oke. Menarik saya untuk kesana. Menarik Mas untuk ke sana. Tapi Maksudnya sabar Mas dulu. Krisna itu adalah tarikan energi. Iya. Apakah itu positif ataupun negatif? Di sana ada 2. Ada 2. Iya. Positif ada, negatif juga ada. Oke. Seperti yang dijelaskan Panglima tadi, 80% negatif, 20% positif, teman-teman. Benar. Seperti yang dibilang Bang Lima. Untuk membuktikannya, gini pemirsa. Pemirsa yang ada di rumah kan belum tentu memiliki kemampuan seperti kita. Betul. Kami di sini bukan untuk menyombongkan diri. Kami di sini adalah makhluk yang sempurna di mata Allah dan banyak juga kelemahan. Betul. Ya, MCC ini menayangkan film mistis seperti ini. Ini untuk Edukasi. untuk mengedukasi dalam hal begini loh pemirsa. Bagi kalian yang tidak percaya adanya dunia gaib, itu hak kalian. Tapi Allah telah menciptakan dunia gaib dan dunia nyata bersebelahan, hanya dibatasi oleh tirai yang sangat tipis. Di dalam Al-Quran atau kitab Injil atau kitab yang lainnya, kitab Weda, kitab Tripitaka, semua itu sudah tertulis. Betul. Itu ada. Jadi bagi yang punya mata cenayang, kalian bisa melihat sosok apa yang ada di sana. Jadi gue main random aja ya, gue tangkap energinya. Oke. Di lokasi ini. Sana. Oke, bisa. Saya belum begitu paham Panglima akan melakukan apa, namun kita bisa lihat nanti apa yang akan terjadi ya selanjutnya. Mungkin oke, saya akan menunjuk. Enam. Segini kecil nih, Apa itu? panas. Sebuah energi Sebuah energi. yang digumpalkan. Yang digumpalkan. Jadi energi yang belum terbentuk. Oke. Oh.
Jadi kayak berupa bara. Dasarnya memang si kakek tersebut ambil. Oh iya, betul sekali pemirsa. Lihat. Panas nggak? Iya. Tapi tadi Panglima melempar. Tapi Panglima tadi melempar kemana? Sini. Ini sangat sulit, teman-teman. Coba dengan mediator deh. Oke, Apa ya tadi ya? kita akan coba. Panglima akan mencoba lakukan mediumisasi di sini. Boleh. Oke, kalau gitu Apa ya teman-teman, tadi ya? teman-teman, Mas Krisna? kita akan Boleh, melakukan terserah. Mas mediumisasi. Krisna, silakan. Mas Krisna, Boleh? oke. Mungkin kita ambil titik lokasi yang paling aman untuk di bagian sini dulu. Iya. Boleh? Silakan, Mas Kris. Mas Krisna. Kodamnya nggak mengizinkan. Kakeknya memprotek, Oh, nggak mengizinkan. mungkin begini, Mas Kris. Oke, mungkin Nggak mengizinkan. tidak mengizinkan. Oke, Enggak. kalau begitu saya akan memberikan waktu kepada Mas Kris untuk beliau meminta izin. Ini soalnya udah di sini dia tadi. Gimana Mas Kris? Apakah Mas Kris Posisinya bisa di sini untuk tadi. meminta izin kepada Izinin Mas dulu. Kris untuk melakukan mediumisasi? Nggak diizinkan. Oke, silakan. Panglima, tolong dibantu. Tolong dibantu. Lagi sedang Pakainya random deh. Oke. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ada salah satu sosok yang masuk ke Mas Krisma. Mudah-mudahan ya ada yang masuk, dan yang masuk itu mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kita semua. betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nggak ngizinin putrimu itu, ratumu itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ratumu itu nggak ngizinin, nggak boleh. Bener nggak? Nggak ngizinin ratunya. Berat. Oh, mungkin ya, ada. Nggak ngizinin, ratunya nggak ngizinin. Kira mungkin Panglima sebelah sini. Oke, Mas Kris, mungkin bisa Mas Kris jelaskan Siapa ya? kenapa sampai tidak boleh dan kenapa itu mungkin Bang bisa Kamal. Mas Kris Bisa jelaskan kepada dijelaskan kita. kepada pemirsa ya. Fokus ya, kosongkan Karena pikiran tadi saya ya. mengutip kalimat Mas Kris terlalu berat. Energi saya positif, sedangkan yang mau masuk Negatif. ini negatif. Nah, itu. Raja terbesar di Betul. Soalnya gini pemirsa, kenapa saya tarik yang negatif? Kalau yang positifnya kita nggak akan dapat informasi. Maka saya tarik energi negatifnya supaya bisa mengungkapkan kejadian apa yang pernah terjadi di sini. Karena itu pun ulah dari mereka. Apa? Insya Allah bisa ya. Kita coba dengan mediator lain ya. Mungkin Kang Kemal boleh? Kang Kamal. Kita akan coba lakukan mediumisasi kepada Kang Kemal. Selamat malam, Kang Kemal. Selamat malam. Tolong bakaran dupa satu aja. Oke, Kang Kemal sebelah sini kita teman-teman kita akan coba melakukan mediumisasi kepada Kang Kemal ya. Mudah-mudahan berhasil karena mengingat tadi Mas Kris agak susah sekali ya. Korek. Dan kita akan mencoba untuk ketiga kalinya kepada Kang Kemal. Mudah-mudahan berhasil agar kita bisa mengungkap ya paling tidak sedikit informasi tentang di lokasi ini, tentang energi-energi yang ada di sini. Oke, sudah siap Kang Kemal? Untuk barang-barang tolong diamankan. Udah aman? Oke, baik, silakan. Oke. Oh, ya.
Yakin? Oke, Panglima. Apakah Ini kira-kira sosok apakah ini, Panglima? Gede. Gede. apakah sudah bisa kita ajak komunikasi? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang nggak kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah Anda bisa bicara? Apakah Anda bisa menjawab? Apakah Anda bisa berdialog bersama kami? Saya harap Anda bisa menggunakan bahasa kami, bahasa Indonesia, agar kami dapat memahami. Jangan Anda bicara dengan bahasa sebangsa Anda. Dengan siapa ini? Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Apakah memang sosok tersebut yang sengaja Panglima Tarik ya. Tarik ya? Dari atas sana. Oke. Jadi kita main zigzag. Mengikutin kita. Si perempuannya itu lapor ke ini. Oke. Kalau gitu, selamat datang. Izinkan saya untuk berdialog bersama Anda. Apakah Anda bisa berdialog bersama saya? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika Anda tidak keberatan, Ayo, kasih tahu. Mati. Anda bersedia berdialog bersama saya? Kasih tahu. Ayo. Tolong bicara. Untuk apa? Oke. Ya, Anda bisa berdialog bersama. Untuk apa? Kami niat kedatangan kami ke sini, kami hanya ingin menguak misteri yang ada di bangunan ini, di lokasi ini, karena banyaknya mitos masyarakat setempat sering melihat sebangsa-bangsa Anda lalu lalang di depan, sehingga orang yang lewat itu tidak berani tengah malam. Apakah itu ulah Anda? Apakah itu ulah teman-teman Anda sendiri? Banyak. Banyak. Untuk apa? Apakah sengaja untuk menakut-nakuti bangsa kami? Hah? Tidak. Dulu kerajaan tempat kamu diburak balik sama manusia. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah memang tempat mereka. Ini sebuah kerajaan namun diacak-acak. Ya, kalau menurut pandangan kita ini ditata rapi, namun pandangan beliau ini hancur. Yang tadinya kerajaan. Mereka ini merasa terganggu. Betul. Nah, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tadi Panglima menarik sebuah energi lalu terlepas. Itu semacam benda pusaka kah? Dan kalau boleh tahu, saya itu semacam benda pusaka apa? Merah delima. Oke. Tapi kenapa itu sulit untuk diambil ketika sudah terlepas? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kalau bukan miliknya sendiri. Oke, dan memang niat kami bukan untuk mengambil hal seperti itu. Tapi saya hanya ingin tahu itu benda pusaka apa. Gitu. Karena kita hanya ingin mengungkap. Betul. Dan saya satu lagi yang ingin bertanya kepada Anda. Adakah sosok arwah yang dulu sempat meninggal di lokasi ini? Apakah Anda yang mengikat? Bukan. Kan, ada sosok lain yang di sini. Apa masih ada yang di atas Anda? Mas Krisma, tolong pagarin dari sana dong. Karena sosoknya mau turun sini, pagarin tolong. Ada yang di atas Anda? Iya. Ada lagi. Anda bisa tunjukkan kepada kami di mana titik atasan Anda tersebut? Kan bisa. Kenapa Anda tidak berani? Harus orang yang sempurna. Harus orang yang sempurna. Manusia di bumi ini gak ada yang sempurna, Ki. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kalau Anda jangan menjebak kami dalam kata-kata seperti itu. Panggil. Panggil teman kamu di sana. Gak usah ngintip tuh dari tadi tuh. Panggil. Nah, Panglima melihat banyak yang ngintip. Apakah itu teman-teman Anda? Tolong panggil. Iya. Panggil, masuk. Sini. Panggil, masukin. Panggil. Ini perintah Panglima, masukin.
Mungkin Anda bisa bergantian dengan sosok yang tadi Panglima tunjuk. Oke. Apakah ini masih sosok yang tadi, Panglima? Oke, Mas Riz, apakah ini masih sosok yang tadi? Kenapa? Sosok ular? Kenapa, Nyi? Berarti ganti lagi ya, bukan Iya, sosok dari yang tadi tadi. yang ngeliatin terus di atas. Kenapa? Ini adalah sosok ular. Ular. Pemimpinnya di sini. Perkenalkan, saya dari Kalimantan. Betul sekali. Saya ingin bersahabat dengan Anda, tidak ada bermaksud apa-apa. Salam Tabea. Kenapa? Kita bersahabat ya. Tolong diungkapkan. Jangan niat menyerang. Kan saya datang baik-baik. Sepertinya enggan berbicara, Panglima. Iya, karena siluman. Siluman nggak mau bicara. Siluman itu nggak mau bicara. Siluman ular. Iya. Kalau siluman emang gitu, dia tidak mau berbicara. Tapi kalau horin, seperti kayak apa astral, dia mau berbicara. Tapi namanya sosok siluman itu tidak mau berbicara. Apalagi siluman ular ya. Ya, Dia mungkin hanya Nah, itu jenisnya. berdesis. kenapa? Jangan gitu dong. Kalau memang Jangan Anda nyerang. ingin berbicara, Jangan nyerang. silakan. Jangan nyerang. Kenapa? Sepertinya tidak mau bicara. Tapi dia nembakin terus ya tadi. Iya. Ya mungkin Kenapa? jadi teman-teman ya, secara batinnya mungkin sosok ini sedang mencoba mendobrak Panglima ya. Namun dari mata kita sulit untuk melihat, tapi hanya Panglima yang tahu dan sosok tersebut yang tahu. Itu secara batinnya mereka Jenengan mencoba sopo. untuk mendobrak Panglima. Jenengan sopo. Jadi berbicara secara mata batin mereka berdua ini. Rapatakakaka tatakan nasa. Sikira basyeket de tatatatase. Ngomong-ngomong, cuma oh, jadi gini pemirsa ya. Memang kalau sosok yang namanya siluman itu kalau kita tarik masuk dia tidak mau berbicara pemirsa. Terkecuali itu sosok dari astral atau sosok dari horit itu dia mau mengutarakannya. Ya memang begitulah sifat-sifatnya. Astagfirullahaladzim. Panglima, ini ada sosok masuk lagi, Panglima. Mas Kasima tolong dinin dulu. Assalamualaikum. 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 Capek dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Alhamdulillah Anda menjawab salam saya. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke tubuh mediator kami? Hah? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Karena Anda tidak kami undang, tapi Anda tiba-tiba masuk. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah Anda merasa terganggu? Sosok perempuan. Sosok perempuan yang tadi Panglima jelaskan, yang waktu kita masih di depan. Masih di depan. Oke. Nah, ini teman-teman, sosoknya sosok perempuan yang tadi sempat di awal kita jelaskan, Panglima jelaskan dan Mas Kris jelaskan ya. Dia selalu mengintai kita. Oleh, apakah Anda bisa Buka ini yang Jangan sih nanti. Oke. bicara. Siapa nama Anda Nyai? Siapa nama Anda?
Apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Sehingga Anda tiba-tiba masuk. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ingin menyampaikan. Silakan. Kalau memang Anda ingin Kalau ingin menyampaikan. menyampaikan silakan. Pancabumi, pakai pancabumi, dia ngaku pancabumi. Ke tanah langsung, pancabumi. Silakan. Silakan Anda sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Minta disempurnakan sayang. Minta disempurnakan. Disempurnakan. Emang Baik. jasadnya dari mana, Nyai? Ini dengan Nyai siapa namanya? Lempar batu. Anda minta disempurnakan. Berarti teman-teman secara garis besarnya beliau ini minta didoakan, ya. Minta didoakan. Kenapa Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami. Kita akan mendoakan ya Nyai ya untuk apa namanya tapi Nyai harus menceritakan kematian Nyai itu karena apa? Mungkin saya ulangi. Kamu bisa membohongi teman saya, tapi kamu tidak bisa membohongi Panglima. Memanipulatif kamu. Anda dibunuh. Kamu bisa membohongi teman-teman saya di sini. Saya tahu siapa kamu. Jawab. Anda dibunuh. Apa benar Anda dibunuh? Ngaku kamu ya. Tolong Anda bercerita. Siapa kamu? Kamu bisa Yang membohongi teman sebenarnya. saya, tapi kamu tidak bisa membohongi saya. Jawab kamu. Siapa kamu? Saya tahu siapa kamu. Jawab. Jawab. Dengan Nyai siapa ini kalau boleh kita tahu? Jawab. Anda bisa jawab. Dia mau nyerang, Mas. Kenapa? 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 Oke, teman-teman, sosok tersebut masih berusaha untuk menyerang Panglima. Ayo. 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 Oke. Ya. Kami membawa cucu Datu ke sini untuk melakukan salah satunya tentunya untuk mendoakan Yang ada yang di sini. sudah tidak ada di lokasi ini karena banyaknya sosok-sosok yang mungkin butuh pertolongan dari cucu Datu. Karena di lokasi ini banyak sekali cerita-cerita yang bikin masyarakat takut. Banyaknya gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral Datu. Makanya kami mengajak cucu Datu ke lokasi ini. Mudah-mudahan bisa menetralisir lokasi ini dari gangguan-gangguan negatif Datu. Mohon izin Mohon izin ya dan Datuk. doanya dan bantuan dari Datu. Bukan anak ini. Bukan urusannya anak ini. Datuk pernah bilang sama Ikau. Di atas alam semesta ini langit masih ada langit. Betul. Anak ini anak yang bodoh.
Anak yang masih polos, nggak tahu apa-apa. Mohon bimbingan Datuk. Mohon bimbingan Datuk ya. Datuk lihat perjalanan kalian kemarin podcast itu. Mana adab yang kalian bicarakan? Mana? Betul, Mana di sini persembahan Betul. untuk tuan rumah, Cuk? betul. Nanti kami akan laksanakan apa yang Jangan dibicarakan di depan masyarakat dengan mulutmu. Betul. Tapi perbuatanmu mana? baik. Baik Datuk, ini pelajaran untuk kita. Sampaikan sama cucu Datuk. Jangan pernah menyombongkan kamu. Betul. Baik. Baik Datuk Datuk. tidak suka. Baik Datuk. Baik Datuk. Ajarkan dia boleh mengerti. Iya. Baik Datuk. Ajarkan dia apa arti mensucikan diri. Nanti akan kita ajarkan, kita sampaikan. Bimbing dia nanti Datuk. Nanti kita akan Biar bimbing. Datuk yang bicara sama yang ada di sini. Permohonan maaf Datuk. Baik Datuk. Terima kasih banyak, Terima kasih Datuk. mengizinkan dan meridhoi perjalanan kami pada malam hari ini. Apakah Datuk meridhoi perjalanan kami hari ini? Untuk apa kalian mencari? Cuk? Apa yang kalian mau cari di sini? Jawab pertanyaan kalian. Kita tidak mencari apa-apa. Tidak mencari apa-apa, Kita Datuk. seperti yang tadi saya sampaikan kepada Datuk, kita Hanya ingin membantu. ya, sudah di sini untuk melakukan pengalihan di lokasi ini karena dasarnya masyarakat yang resah karena banyaknya gangguan-gangguan mistis. Itu Datuk. Itulah bodohnya kalian. Hmm. Tidak perlu penelusuran seperti ini, Cuk. Doakan saja tempat ini kepada Gusti Allah. Iya. Oke. Datuk. Kalian ada iman. Betul. Tidak perlu mencari hal-hal yang bukan di ranah kalian. Baik, jadi nanti setelah ini Datuk akan yang membantu itu untuk menetralisir wilayah sini gitu Datuk ya. Yang dinetralisirkan ini siapa? Bersama Ini kita tempat mereka, Cuk. Kalian lah yang berkunjung ke sini. Oh, kita yang salah. salah. Kalian yang salah. Untuk apa dinetralisirkan ini tempat, Cuk? Kita salah. Kita salah betul. Mereka udah di sini, Cuk. Ya, paling tidak Datuk, paling tidak walaupun memang mereka sudah di sini, paling tidak mereka Tidak membuat masyarakat sini Tidak resah, membuat takut, masyarakat resah karena di sini. banyak kasihan lah ini kan sampai ada jadi korban segala di sini gitu Datuk. jadi banyak ini kan adalah sebuah wisata Iya, banyak awal- pengunjung yang merasa wisata takut ini. sehingga wisata ini jadi Terbengkalai. kan sangat sayang kita melihatnya sangat disayangkan gitu. Mudah-mudahan ini bisa kedepannya ramai lagi, banyak orang yang tertawa ria, banyak anak-anak yang berkunjung lagi main ke sini. Nah itulah harapan kita Panglima. Hidup kembali gitu. Tuh, lihat baik kalian. Datuk mau bertanya kepada kalian. Iya. Bagaimana jika manusia kesehilangan keseimbangan hidup, Cuk? Apa yang akan terjadi? Betul. Jawab pertanyaan tadi. Jangan jadi sok pahlawan. Bukan urusan kalian yang membersihkan tempat ini dan mendoakan. Betul. Pasti ada orang-orang yang tertentu yang diberi Gusti Allah untuk membersihkan tempat ini. Betul. Baik Datuk. Kalian di sini cuma mau pamor, menunjukkan kehebatan kalian di media-media untuk mendapatkan cuan. Itulah yang disifatkan. Itu tidak bagus, cuy. Baik. Keilmuan itu tidak penting disorot dengan media. Datuk pernah bilang sama ini anak, semakin tinggi, semakin Betul. bukan begini. Bukan. Baik Datuk. Itu kami luar biasa Datuk itu. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kami dan bisa menjadi pelajaran buat kami atas wejangan yang Datuk berikan kepada kami. Ini adalah sebuah pelajaran yang cukup berharga bagi kami karena memang maaf itu terkadang kita jujur kita selalu Hilaf dan masih pun tidak sempurna. tidak mampu untuk mengontrol. Mungkin disitulah kesalahan kami. Tapi alhamdulillah Datuk hadir pada malam hari ini memberikan nasihat kepada kami, ini sangat luar biasa bagi kami. Sangat spesial.
Sangat spesial. Terima kasih Dato untuk kehadirannya. Pesan dari Dato. Ini bulan suci. Betul. Bulan yang diridhoi sama Allah. Betul. Untuk apa kalian mencari-cari hal begini? Ya. Lebih baik kalian hayati, kalian sholat, baca Al-Quran untuk memperbaiki diri kalian. Baik. Terima Kalaupun kasih. mau konten, sediakan itu alat ritual untuk persembahan ke mereka. Betul. Karena kita ini adalah yang berkunjung, bukan yang menikmati tempat ini atau mengusir. Betul. Datuk tidak mau mendengar pembicaraan kau semua mengenai soal adab. Baik. Paham, Paham Dato. jalani dulu kehidupan ini dengan benar. Baru kalian berbicara soal adab. Betul. Siap Datuk. Siap Dato. Datuk pamit. Ya, terima kasih Dato. Waalaikumsalam. Langsung menuju kepada Panglima dan rekan-rekan, kita akan mencoba berbincang-bincang dan kita akan mencoba menanyakan kepada beliau apa saja yang terjadi di luar. Betul. Ya, seperti apa? Apakah rekan kita yang kerja di kerasukan sudah Di netralisir kan? betul? Oke, Oke, kita sekarang menuju posko 1 langsung ya. aja ke Panglima, teman lihat Karis ya. Panglima sedang melakukan penetralisiran kepada Kang Kemal. Karena memang agak sedikit susah ya Mas Kris ya. Iya. Oke. Berarti lumayan kencang juga ini energinya ya. Oke. Nanti kalau misalkan Para pemirsa bisa dilihat saat ini Panglima lagi menetralisir Abang Akmal mendapatkan serangan ya. baik teman-teman, Panglima selesai melakukan penetralisian kepada Kang Kamal dikarenakan tadi Kang Kamal seperti yang teman-teman lihat berapa sosok masuk ke Kang Kamal dan memang agak sedikit kesulitan ya untuk dinetralisir hingga akhirnya terpaksa Panglima mengevakuasi Kang Kamal ke lokasi ini, menjauhkan dari lokasi kejadian untuk membawa Kang Kemal dari lokasi kejadian ke lokasi ini untuk dijauhkan dari lokasi kejadian. Mungkin bisa Panglima jelaskan. Sepertinya saya perhatikan dari tadi agak sedikit ada sosok, salah satu sosok yang sepertinya enggan keluar. Itu mungkin bisa Panglima jelaskan. Sebenarnya kenapa sehingga enggan dikeluarkan? Agak kesulitan. Agak kesulitan. Betul. Sebenarnya gini ya Kang Edi, saya akan jawab pertanyaan Kang Edi dan Karisma Iya. dan Virusnya juga. Sebenarnya pada saat kita menginjakan kaki ke tempat ini, memang pada awalnya jujur kita kan awalnya ingin mengekspor Iya. sosok apa aja yang ada di sini pemirsa. Akan tetapi ini maksud Panglima akan tetapi dari awal kan tadi mengatakan bahwa tidak ada unsur adab, ya kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya di sini dengan mata cakra Panglima pernah ada terjadinya tragedi insiden pembunuhan pemirsa. Ya, pembunuhan. Pembunuhan. Pernah terjadi ada insiden pembunuhan teman-teman. Ini cukup menarik untuk saya kuah. Ini insiden pembunuhan itu yang dibunuh itu laki-laki kah atau perempuan kah? Dan mungkin Panglima bisa menjelaskan lebih detail lagi secara residual kejadian tersebut. Sebenarnya secara residual jaringan yang Panglima tangkap. Sini pernah terjadi pembunuhan seorang laki-laki kepada perempuan. Oh, jadi pelakunya laki-laki, korbannya perempuan. Perempuan. Korbannya perempuan, teman-teman. Karena perempuan tersebut hamil di luar nikah, Hamil di luar nikah. dan laki-laki tersebut membunuhnya dengan balok di
Astagfirullahaladzim. Berarti laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab. Lebih tepatnya gitu Pak. Di sini juga Panglima mencium aroma penting. Tapi dari mencari sosok. Oh. Jadi kayak seperti dendam ya Panglima ya. Betul. Karena dari awal Panglima mengatakan pada saat kita memasuki gerbang, Betul. Panglima mengatakan apa? Di sini adanya aura yang berwarna merah pekat dan diselimuti oleh aura violet. Kalian tahu aura merah pekat itu apa pemirsa? Aura merah pekat itu adalah simbol penuh dengan benci, dendam, dan amarah. Dan amarah. Sedangkan aura yang berwarna violet atau berwarna ungu Betul. itu adalah sosok-sosok yang menyelimuti energi spiritual yang ada di tempat ini. Maksud energi spiritual itu dalam konteks bukan energi yang ada di keilmuan dalam diri kita, tapi energi astral lah yang membuat aura violet itu. Ini menarik sekali, berarti sosok yang masuk ke Kang Kamal itu sehingga tadi minta didoakan, apakah sosok Perempuan tadi pemirsa. Jadi sosok perempuan tersebut ingin menyampaikan sesuatu kepada Panglima dan kepada tim kita. Namun, ini ada namunnya pemirsa. Sosok yang ada di sini telah mengsegel. Oh, Tidak boleh berbicara. terkunci? Terkunci lebih tepat. berarti tidak boleh memberikan informasi kepada Betul. kita. Karena wanita tersebut di sini sudah menjadi budak belian sosok tersebut. Oh. Cukup menarik ya Bang Oke. Benny. Panglima. Nah, untuk kondisi Kang Kamal sendiri nih, apakah sekarang sudah aman kira-kira? Alhamdulillah sudah aman. Syukurlah. Alhamdulillah. Aman ya Kang ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi teman-teman, ini tempat memang bagus ya, secara terlihat dari kasat mata memang dengan view-nya, dengan udaranya, dengan tampilannya ya, desainnya ini cukup bagus. Namun kenapa sampai bisa terjadi seperti ini? Mungkin kita coba akan tanya kepada Kak Seli mengenai Feng di shui-nya. lokasi ini, mengenai perhitungan. Feng shui-nya Oke, pastinya. Kak Seli, kalau kita lihat dengan kacamata kita, bangunan ini, tempat ini cukup bagus, ya. Betul. Kondisinya juga masih bagus, terus juga pemandangannya juga sangat indah. Karena Namun, dikelilingin dengan pegunungan. betul, mungkin menurut dari pandangan Swiss itu seperti apa kira-kira? Ya. Jadi sebetulnya tempat ini tuh cukup bagus ya. Sebelah kirinya kan lebih tinggi kelihatannya, lebih tinggi. Sebelah kanan lebih rendah tanah, kontur tanahnya. Secara feng shui itu sebelah kiri itu disebut area naga. Oh. Sebelah kanan itu area macan. Sebelah belakangnya tuh tortoise atau kura-kura. Kura-kura. Dan di depannya itu burung kunik. Saya melihat juga bagus lah, sebelah kirinya lebih tinggi, itu berarti posisi naga tinggi, posisi macannya lebih rendah, itu biasanya posisi yang paling banyak dicari Oh gitu. buat lokasi untuk kemakmuran. Tapi Oke. tadi juga saya dengar di belakang tuh ada area pemakaman ya. Iya. Nah, mungkin kalau di Tiongkok kuno tuh area yang udah bagus ini untuk pemakaman raja-raja gitu. Jadi raja itu nanti keturunannya tetap makmur. Tapi kalau di sini udah terlanjur jadi area wahana apa ini? Wahana bermain. Bermain ya. Bermain. Dan tutup sejak COVID ya. Betul. Sebetulnya cukup bagus untuk berbisnis kalau menurut saya. Dan di depan juga kan ada air ya, waduk ya. Itu juga bagus kalau menurut saya sih, ada aliran air di depan rumah kita atau tempat usaha, itu juga bagus mendatangkan si yang positif dan tambah banyak berkat ya, berkah limpahan. Lain kalau posisi airnya di belakang itu malah
ke bawah hanyut malah jadi bangkrut istilahnya. Gitu. Saya nggak tahu ini ke depannya lokasi ini mau jadi apa ini. Oke, berarti Apakah dari keseluruhan memang ini sangat cocok untuk dibuat tempat usaha ya. iya bagus, cuman ya itu sayangnya di belakang ada area pemakaman ya. Oke. Iya, iya. Mungkin perlu disiasati, saya nggak tahu juga, mungkin dari tim MCC bisa memberi solusi gimana area pemakaman di belakang sana gitu. Iya. Karena memang makam tersebut memang sudah dikeramatkan orang-orang sini, sehingga orang-orang sini tidak bisa untuk memindahkannya. Ya, Gitu. ya kita lihat ke depan mungkin ada bantuan dari pemerintah atau dari masyarakat setempat yang membangun ini, mungkin ada peninjauan ulang, direnovasi atau gimana. Oke. Nggak tahu. Oke. Mudah-mudahan nantinya ke depannya bisa jadi ini apa namanya, jadi taman kreasi yang lebih bagus lagi kali ya. Betul. Ada yang menarik nih. Kita mungkin satu lagi kita tanya, Bu Dokter, sebagai Bu Dokter nih, langsung terjun langsung ke lokasi, ikut serta melakukan penelusuran bersama anak tercinta. Gimana pendapat Bu Dokter? Apakah mau menyetop anak tercinta untuk melakukan penelusuran? Apakah lanjut setelah banyaknya kejadian-kejadian yang sangat ekstrim pada malam hari ini? Gimana? Pada awalnya sih saya kan nggak percaya ya. Betul. Ini dan Ah. sudah kita terjun langsung melihat, berarti emang dunia dunia itu benar-benar ada ya. Dunia goib itu Dunia gaib itu ada. ada. Ya. Ya. Tapi kita tetap ya harus percaya kepada Tuhan yang Maha Betul. Esa. Betul. Nah, untuk kedepannya nih, apakah masih mau mensupport? Masih diberikan Alhamdulillah. istilahnya apa namanya, untuk melanjutkan kah dalam hal spiritualnya? Masih tetap saya akan support, tetap akan mengikuti karena saya ya karena penasaran juga ya. Oke, mungkin cukup ya, karena Cukup luar biasa sampai di beliau sini. masih Ya. tetap mensupport walaupun banyak kejadian tadi Iya, betul. pada kita semua, tapi beliau tidak surut semangatnya, lanjutkan pada garis besarnya, lanjutkan perjalanan kita. Ini adalah sosok seorang ibu yang istilahnya mendukung dan mensupport Patut anaknya. kita apresiasi. Betul. Di tengah malam, tengah-tengah pegunungan, dengan hujan deras, beliau ikut serta Betul. terjun langsung ke lokasi untuk mensupport anak tercinta dan MCC. Ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman, mohon maaf sekali. Saya mengucapkan mohon maaf karena saya tidak bisa mengajak teman-teman untuk melakukan penelusuran ke kolam-kolam renang tersebut ya. Karena memang kondisi cuaca hujan deras. Jadi kita hanya stuck di sini. Maka saya rasa cukup. Mungkin sebelum saya menutup acara ini mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Panglima. Boleh silakan Panglima. Untuk teman-teman kita di rumah tentunya. Hiduplah dalam sadar kebijaksanaan. Jangan pernah menyakiti orang lain. Karena di dunia ini terdapat hukum sebab dan musabab. Lakukanlah yang terbaik untuk melakukan karma yang baik. Untuk menjauhi segala karma yang buruk. Segala sesuatu yang terlihat hanyalah kosong di muka bumi ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Siadu. Untuk ketika kita mendatangi suatu tempat, sebaiknya kita sebagai generasi muda maupun dimanapun kita menginjakan kaki kita untuk ke suatu tempat, sebaiknya kita tetap memakai adab dan tata krama. Mari kita bangkitkan adab dan tata krama supaya bangkit Nusantara. Bagi untuk generasi para pemuda seperti kita ini. Betul. Gimana? Cukup, Karisma? Baik, buat teman-teman, jangan lupa ya yang belum subscribe, wajib banget di-subscribe. Yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, share, nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan usahakan, budayakan untuk nonton sampai selesai. Ya, dan akan tentunya selalu ada tayangan-tayangan dari MCC yang jauh lebih menarik tentunya. Siapa tahu nanti kita akan melakukan penelusuran di kota Anda. Semuanya tentunya, ya. Baik, kalau begitu, Tapi Pak jangan silakan lupa berdiri.
notifikasinya dinyalakan pemirsa ya, supaya Betul bisa mengetahui. sekali. Satu hal jangan lupa ada pagi ini. Betul. Ya, betul sekali. Baik, saya rasa cukup dan kita akan melakukan doa bersama. Doa bersama. Ya, kalau begitu hanya satu kata-kata saya: di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjungan. Saksikan terus penelusuran kami di Mata Cakrakala, menembus Tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemari Pak. Lojinawi. Silakan, mari merapat kita berdoa bersama untuk Ayo. mendoakan sosok yang tadi kejadian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sosok-sosok yang ada di sini, bagi sosok-sosok yang belum merasa sempurna, agar kita bisa mendoakan beliau-beliau yang sudah wafat, ya, supaya tenang di alam sana, tidak Agar merasa bisa berat sempurna. dalam alam dunia. Mari kita doakan sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selesai. Oke, sukses untuk malam ini. Kita berjalan lancar. Cakrakala menembus tanpa batas. Adil kata Lino, bacuran ke surga, bacanya ke jubata. Arus, arus, arus. Oke, teman-teman, dikarenakan tadi Panglima seperti mendapatkan petunjuk bisikan ya untuk melakukan doa rosario pembebasan, yang insya Allah akan dilakukan oleh Kak Seli. Mungkin sebelum itu Panglima, Ya. tadi kan Panglima sempat mendapatkan suatu petunjuk. Ya. Mungkin Panglima bisa jelaskan ke teman-teman kita di rumah. Ya, jadi begini ya pemirsa ya. Jadi setiap perjalanan kita konten ini bukan hanya mencari sesuatu yang tak terlihat, tapi perjalanan konten MCC ini setiap ada peristiwa-peristiwa, misalnya pembantaian, pembunuhan, otomatis banyak yang jiwa-jiwa yang terikat di tempat tersebut. Maka dengan demikian, di sini Panglima mau membebaskan atau mendoakan sosok-sosok yang telah tiada, supaya perjalanan alam rohnya itu bisa tenang di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Jadi gitulah pemirsa. Dan doa pembebasan rosario pembebasan akan dipimpin oleh salah satu sutradara kita juga, yaitu Bang Anggi Silalahi. Boleh? Secara Katolik. Oke. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kami mohon dalam namamu agar Allah Bapa melalui doa rosario pembebasan mengutus Roh Kudusnya, mencurahkan ke dalam hati kami karunia, mewartakan sabdamu dengan iman dan keteguhan. Kami mohon Yesus, agar kuasamu dinyatakan dalam hidup kami, dan agar engkau mengerjakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib melalui doa yang penuh iman ini, yang tidak lain daripada pewarta sabdamu. Dalam doa rosario pembebasan ini, kami mohon pertolonganmu untuk almarhum Angelica, agar ia diterima di sisimu. Dan putranya juga ya. Ya. Udah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah di kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga.
Berikanlah kami kami pada rezeki hari kami. ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Amin. Engkau yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami lagi. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah di kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan bersyukur kepadamu, karena Engkau besar melalui kerahiman dan belas kasih-Mu, menciptakan doa yang penuh kasih ini untuk menghasilkan buah-buah penyembuhan, keselamatan, dan kebebasan yang ajaib dalam hidup kami, dan dalam keluarga kami, dan dalam kehidupan orang-orang yang kami doakan. Terima kasih Yesus atas cinta-Mu yang tak terbatas kepada kami. Roh Kudus Allah, datanglah dalam nama Yesus, datanglah dan hidupkanlah sabda Allah dalam diri kami, yang dirawatkan melalui rosario pembebasan, dan semoga menghasilkan dalam setiap hari rahmat untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup. Baik, teman-teman, doa rosario pembebasan sudah dilakukan. Mudah-mudahan teman-teman juga yang bagi yang beragama Katolik
dapat mengikutinya di rumah kalian masing-masing untuk nama tersebut yang meninggal dunia ya. Semoga beliau diterima di sisinya. Amin. Amin. Cukup. Ya. Cukup. Terima kasih Bang Edi. Baik, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik sunyi malam yang mulai rapuh, ada cahaya kecil yang tak pernah luruh. Tatapanmu, Charlo, pecahkan gelap itu, seakan dunia berhenti dalam nafasmu. Setiap kau simpan dalam bisu, namun mata cakramu bicara lebih dulu. Mata cakra Carlo tembus ruang dan waktu, membakar takutku, meredakan piluku. Seolah kau lihat hatiku yang beku, dan kau nyalakan lagi cahaya yang dulu. Langkahmu tenang, tapi jiwa tak berdiam. Kau bawa badai, namun juga kedamaian dalam gelombang hidup yang tak bisa kupilih. Tatapanmu jadi